Kekuatan Harvey untuk bangkit. Bab 7308-7310. Liu Yingze, Tang Suhan, dan Mandy di sampingnya semuanya mendengarnya dengan jelas. Kali ini, Harvey tidak akan menyembunyikannya. Dia juga tidak akan bersikap rendah hati. Setelah sekian lama, inilah saatnya menjadi terkenal. Kalau tidak, badut seperti Wei Mingfei akan membuat Harvey bosan. Harvey, apa yang kamu banggakan? Apakah menurutmu keluarga Wei begitu mudah untuk dihadapi? Sialan melangkah maju dan memandang Harvey dengan ekspresi tidak ramah. Liu Wangwan melirik Sialan dan berkata dengan ringan, ketika saatnya tiba, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berlutut. 3 tahun sia-sia, minta saya untuk berlutut. Hahaha. Petik 2. Ketika saatnya tiba, saya, Sialan, jangan berlutut. Aku bisa memanggilnya Ayah Harvey. Sialan terlihat sangat sombong. Lain kali kita bertemu, ingatlah untuk memanggilku Ayah. Ada sedikit lelucon di sudut mulut Harvey. Harvey, apa yang akan kamu lakukan? Jakun Wei Mingfei berguling tanpa sadar. Dan dia juga merasakan nada yang tidak bisa diatur dalam nada suara Harvey. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa keluarga Wei-mu tidak memahami aturannya. Lalu malam ini, aku akan mengajarimu aturannya sendiri. Petik 2. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Kata Harvey dengan tenang. Berbalik dan pergi. Keluarga Jiangnan Jiang. Sebagai keluarga terbesar di Jiangnan, kediaman keluarga Jiang tentu saja menempati area yang luas dan dibangun dengan mewah. Di aula yang indah, Jiang Wenkai duduk tegak dan melaporkan situasinya kepada seorang pria parubaya di depannya. Pria parubaya ini berpenampilan berwibawa, raut wajah lancip, dan aura superior. Ekspresi wajahnya sangat teliti. Bahkan di rumah pun dia mengenakan jas lurus dan senyuman serius. Dia memiliki kepribadian yang sulit diatur seperti Jiang Wenkai. Dia tidak menunjukkan sikap santai di depan pria parubaya ini dan melaporkan situasinya dengan ketat. Pria parubaya ini adalah ayah Jiang Wenkai dan kepala keluarga Jiang saat ini, Jiang Jingsheng. Jiang Wenkai menyelesaikan laporannya dengan ekspresi serius seolah menghadap atasannya, lalu duduk tegak dan menunggu dengan tenang. Ekspresi Jiang Jingsheng tetap tidak berubah. Jari-jarinya ditekuk, dan dia mengetuk meja dengan lembut, dengan ekspresi sedikit termenung di wajahnya. Anda mengatakan bahwa Harvey harus diperlakukan dengan sopan oleh keluarga Liu, keluarga Tang, dan real estate Feng Yu. Jiang Jingsheng membenarkan. Terlihat bahwa mereka sangat menghormati Harvey. Wei Mingfei mengatakan bahwa Harvey menggunakan trik untuk menipu mereka bertiga. Tapi menurutku tidak, jawab Jiang Wenkai dengan serius. Jiang Jingsheng mengangguk. Wei Mingfei adalah seorang idiot, dan idenya sungguh konyol. Grup Liu, Grup Qinglin, termasuk Liu Wangwan. Mereka tidak mencapai posisi mereka saat ini hanya karena keberuntungan. Wei Mingfei bahkan tidak memikirkannya. Dengan Liu Wangwan dan pikiran mereka, bagaimana Harvey bisa membujuk mereka? Jaga jarakmu dari Wei Mingfei mulai sekarang, kata Jiang Jingsheng dengan tenang. Ya, Jiang Wenkai mengangguk setuju. Ketika grup panjang kembali dan merevitalisasi kamar dagang Jiangnan, mereka pasti akan bertempur dengan Maple Rain Real Estate. Petik 2. Dan Liu Wangwan mengambil alih pedang angin musim gugur lagi. Dan jelas juga menerima surat tantangan. Masalah ini bisa diharapkan. Di sisi lain, Harvey ini sangat sulit untuk saya pahami. Jiang Jingsheng dengan lembut menyentuh dagunya. Dan bahkan dengan IQ-nya, dia tidak dapat memahaminya. Ayah, menurutku kamar dagang Jiangnan akan mengurus real estate Maple Rain. Sedangkan bagi orang kecil seperti Harvey, ketika Tuan Muda Long kembali, mereka dapat dengan mudah menanganinya, kata Jiang Wenkai dengan suara rendah. Tidak, Jiang Jingsheng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jangan pernah meremehkan siapapun. Jika tidak, kamu akan menjadi pria bodoh seperti Wei Mingfei. Putraku, Jiang Jingsheng, tidak boleh menjadi sia-sia. Jiang Wenkai menjadi energi, terkejut. Dia dengan cepat mengangguk setuju. Beberapa waktu yang lalu, perusahaan Liang bangkrut.
Orang tua itu pernah menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri. Ada seekor harimau haus darah yang bersembunyi di kota Jiangnan hari ini. Petik 2. Saya tidak berpikir demikian pada saat itu. Tetapi kota Jiangnan telah berada di dalam kekacauan baru-baru ini. Dan memang sangat tidak stabil. Saya berpikir, siapa harimau ini? Jiang Jingsheng sedikit mengernyit. Jiang Jingsheng merenung selama 2 detik setelah mendengar ini. Lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jiangnan hanyalah sebuah kota kecil. Dan keluarga York tidak akan pernah fokus padanya. Petik 2. Presiden Long dari Long Group berani menyatakan perang di Fengyu Real Estate. Saya sudah menemukan jawabannya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan ujian untuk menguji sikap keluarga York. Jiang Jingsheng berkata penuh arti. Dengan tatapan cerdas di matanya. Dengan IQ-nya, dia secara alami dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat banyak orang. Ngomong-ngomong, Ayah, Harvey juga berkata bahwa malam ini, dia akan mengajari keluarga Wei beberapa peraturan. Kata Jiang Wenkai lagi. Jiang Jingsheng tertegun sejenak. Lalu berkata, ini agak sombong. Keluarga Wei dan keluarga Jiang saya sudah menikah. Dan keluarga Jiang saya adalah anggota penting Kamar Dagang Jiangnan. Di belakang Kamar Dagang Jiangnan adalah grup panjang. Dengan semua lapisan hubungan ini, bahkan Maple Rain Real Estate tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu secara terang-terangan. Petik 2. Dulu akan baik-baik saja. Tetapi baru-baru ini grup panjang akan kembali. Dan pola kota Jiangnan pasti akan berubah secara dramatis. Berubah. Muda dan energi. Ini agak gila. Komentar Jiang Jingsheng ringan. Ya, Jiang Wenkai juga mengangguk pelan. Harvey hanya tahu bahwa dia masih muda dan sembrono. Tapi dia tidak tahu siapa pemenangnya. Jika Harvey benar-benar berani pergi ke keluarga Wei terlepas dari hidup dan matinya, dia mungkin tidak bisa lepas dari nasib dikirim ke rumah sakit. Jiang Jingsheng berdiri perlahan, menyipitkan mata sedikit, dan melihat keluar melalui jendela. Hari sudah sore. Matahari terbenam di pegunungan barat, dan matahari terbenam seperti darah. Melihat pemandangan ini, Jiang Jingsheng tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya. Harvey meninggalkan rumah, berdiri di bawah dan menatap ke langit, dengan lengkungan menyeramkan di sudut mulutnya. Malam ini, malam terasa lebih gelap dari sebelumnya. Bulan cerah dan bintang jarang, dan angin malam bertiup. Saat berada di luar, Anda bahkan bisa merasakan sedikit kesejukan. Sudah waktunya, Harvey berkata dengan tenang pada dirinya sendiri dan berjalan lurus ke depan. Lampu jalan yang redup bersinar, membuat bayangan Harvey memanjang sangat panjang. Harvey berjalan menyusuri jalan komunitas tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Di depan gerbang komunitas, tidak kurang dari 10 Mercedes-Benz hitam menunggu dengan tenang. Di samping setiap mobil, tidak kurang dari 2 pria berotot berdiri di samping mereka. Satpam di pintu gerbang komunitas menyusut ketakutan dan bersembunyi di dalam kotak penjaga. Di halaman telepon di tangannya, dia siap menelepon 11 kapan saja. Harvey berjalan melewatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan langsung menuju konvoi. Tuan York, kami memiliki total staf 36 orang. Menunggu pengiriman Anda. Lu Kai-cheng melangkah maju dan melaporkan dengan hormat kepada Harvey. Gu Mingzi tidak menghentikanmu. Harvey sedikit terkejut. Liu Wangwan mengatakan sebelumnya bahwa Lu Kai-cheng telah ditugaskan ke perusahaan oleh Gu Mingzi dan diawasi oleh Gu Mingzi sepanjang hari. Gu Mingzi dihentikan pembicaraannya oleh Tuan Liu. Dan Tuan Liu berkata bahwa sekarang kita dapat melancarkan serangan balik skala kecil terhadap Gu Mingzi. Lu Kai-cheng melaporkan lagi. Harvey mengangguk pelan dan berkata, masuk ke dalam mobil. Lu Kai-cheng segera membuka pintu mobil, meletakkan tangannya di atas pintu, dan menunggu Harvey masuk ke dalam mobil. Hoa, semua orang naik bus, dan 10 mobil Mercedes-Benz hitam langsung menyalakan lampu depannya. Lalu berbaris dalam antrean panjang untuk melihat ke kejauhan. Penjaga keamanan di kotak penjaga melebarkan matanya, melihat pemandangan itu dengan tidak percaya, dan bergumam, bukankah itu
Bukankah itu menantu dari keluarga Bibitang? Iringan. Mobil bergerak maju perlahan. Menuju ke Jiangnan arah keluarga Wei. Harvey duduk di kursi belakang Mercedes-Benz dengan mata terpejam. Sementara Lu Kai-cheng mengemudi di depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lapisan kegelapan perlahan menyelimuti kota Jiangnan. Kegelapan menyebar tanpa henti. Malam menjadi semakin gelap. Dan angin malam menjadi semakin dingin. Pada awalnya, Anda masih bisa melihat bulan menjulang di awan, menyinari sebagian kecil cahaya bulan. Sampai awan gelap menutupi cahaya bulan, dan seluruh kota Jiangnan diselimuti kegelapan. Bulan gelap dan angin kencang. Keluarga Jiangnan Wei Mingfei, yang merupakan generasi ketiga dari keluarga Wei dan dianggap sebagai harta karun oleh keluarganya, sedang duduk di sofa ruang tamu dengan ekspresi muram di wajahnya. Duduk di seberangnya adalah ayah Wei Mingfei. Dan di sebelah kirinya adalah kakek Wei Mingfei. Semua anggota keluarga duduk di sofa. Dan sekelompok pelayan berdiri di sekitar mereka. Tetapi bahkan di hadapan kakeknya, Wei Mingfei tidak memiliki rasa hormat sama sekali. Dia bersandar di sofa dengan santai. Dengan kaki bersilang di atas meja. Seperti bos keluarga. Mingfei, bukankah dia hanya keluarga Ji? Apa yang kita takuti dari dia lakukan? Ayah Wei Mingfei, Wei Yukai, tidak repot-repot berbicara. Seperti ayah, seperti anak. Untuk bisa melahirkan seorang pesolek seperti Wei Mingfei, orang hanya bisa membayangkan seperti apa Wei Yukai itu. Itu benar, meskipun keluarga Zhen termasuk di antara 4 keluarga besar. Sejak lelaki tua Zhen pergi, tidak ada yang bisa memimpin. Kakek Wei Mingfei, Wei Changyuan juga mengangguk perlahan dan berkata, bos dari keluarga Zhen, Zhen Lesan, biasa-biasa saja dan tidak kompeten. Zimon dia memiliki karakter pengecut, dan anak ketiga di keluarganya hanya tahu bagaimana bersenang-senang. Petik 2. Zhen tua mengambil pendekatan berbeda untuk merekrut seorang istri, tetapi akhirnya merekrut seorang pecundang. Ini konyol. Keluarga Zhen saat ini tidak membutuhkan keluarga Jiang. Ini aku, Wei. Siapapun dapat menghancurkan mereka dengan mudah. Wei Changyuan terdengar sangat percaya diri. Aku membiarkan dia mati. Aku harus membiarkan dia mati. Wajah Wei Mingfei muram seperti air. Telapak tangannya terkatup rapat. Dan giginya terkatup rapat. Wei Yukai tersenyum menghina dan segera melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia mati. Dia harus mati. Saya benar-benar tidak percaya bahwa keluarga Liu benar-benar bisa berperang dengan keluarga Wei dan keluarga Liang demi Harvey. Wei Changyuan bahkan mencibir. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dan kamu bahkan belum menumbuhkan rambutmu. Dan kamu mengajariku aturan keluarga Wei. Aku telah menjalani sebagian besar hidupku. Siapa yang berani melakukannya berbicara seperti ini di depanku? Ketika Wei Changyuan mengatakan ini, kesuraman di wajah Wei Mingfei tidak berkurang sama sekali, tetapi menjadi lebih suram. Dia ingin Harvey berlutut di depannya sekarang. Tuan, teh yang Anda inginkan. Seorang wanita parubaya, berpakaian seperti pelayan, melangkah maju, memegang secangkir teh panas di tangannya, dan menyerahkannya kepada Wei Mingfei dengan kedua tangannya. Pria ini tampak berusia 40-an. Tangannya penuh kerutan. Dan ekspresi wajahnya gemetar. Dia jelas sangat takut pada Wei Mingfei. Gun Kai. Wei Mingfei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjatuhkan teh panas itu dengan tamparan. Air panas yang mendidih langsung terciprat ke tangan wanita itu. Wanita itu menjerit kesakitan. Dan lepuh muncul di tangannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, Wei Mingfei menutup mata. Gun Kai, tidak bisakah kamu mendengarku? Wei Mingfei mengangkat matanya dan menatap wanita parubaya dengan kemarahan di wajahnya. Para pelayan yang berdiri di sekitar sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini. Bahkan keluarga ayah dan kakek Wei Mingfei menganggap itu normal. Apa yang kamu bicarakan di sini? Jika kamu tidak ingin turun, keluarlah. Ayah Wei Mingfei, Wei Yukai, berteriak dengan marah. Tuan Wei, tidak apa-apa. Anakku masih harus membiayai kuliahnya. Jika aku kehilangan pekerjaan,
dia tidak akan bisa kuliah. Wanita itu dengan cepat menatap Wei Yukai dengan tatapan memohon, wajahnya. Wei Mingfei menemukan jalan keluar dalam sekejap dan mencibir. Apa hubungan sekolah putra Anda dengan keluarga saya? Jika Anda bisa melakukannya, lakukan dengan baik. Jika Anda tidak bisa, lakukanlah. Petik 2. Kamu sama seperti Harvey. Kamu sia-sia. Kamu hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan orang lain. Sampah. Kamu bahkan tidak mampu menyekolahkan putramu ke perguruan tinggi. Kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu tidak mati saja? Wei Mingfei tampak seperti dia tergila-gila dan mengutuk wanita yang seumuran dengan ibunya ini. Mengungkapkan perasaan terdalam di hatinya, sifat buruk. Mata wanita itu merah. Tapi dia tetap menundukkan kepalanya dan segera meminta maaf. Ketika kita dilahirkan sebagai manusia, itu adalah pertama kalinya bagi semua orang. Jika mereka tidak putus asa, siapa yang mau dituding dan dimarahi oleh pemuda yang seumuran dengan anaknya sendiri? Melihat penampilan wanita itu yang rendah hati, Wei Mingfei tidak hanya berhenti, tapi malah semakin memperparah perilakunya. Saat ini, Wei Mingfei sudah gila. Dia bahkan memperlakukan wanita di depannya seolah-olah dia adalah Harvey. Maka aku lepaskan segala keluh kesah hatiku pada wanita ini. Sampah. Kamu adalah sampah yang sama dengan Harvey. Saat aku melihat sampah sepertimu, hatiku merasa mual. Keluar dari sini. Petik 2. Kata Wei Mingfei sambil tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan wajah wanita parubaya itu. Menghisapnya. Petik 2. Bang. Terdengar suara nyaring. Dan wanita itu dipukul mundur beberapa langkah. Namun, semua orang di keluarga Wei menyaksikan dengan mata dingin dan tidak berniat menghentikan Wei Mingfei sama sekali. Karakter dominan Wei Mingfei saat ini justru karena dia dimanjakan oleh mereka. Wow, Wei Mingfei mengulurkan tangan dan mengambil segenggam uang, melemparkannya ke wajah wanita itu, dan berkata dengan senyum hangat, bukankah itu hanya uang? Aku akan memberikannya padamu. Ayo pergi. Sampah. Tuan. Mata wanita itu berkaca-kaca. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan menamparmu. Kata Wei Mingfei dan mengangkat telapak tangannya lagi. Kamu cambuk dia. Dan aku akan memotong salah satu jarimu. Tiba-tiba, suara yang sangat dingin datang dari luar pintu. Mendengar suara ini, gerakan Wei Mingfei tiba-tiba berhenti. Sebelum semua orang di ruang tamu sempat bereaksi, seorang pria muda dengan kulit dingin dan rasa dingin di sekujur tubuhnya masuk. Pemuda itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan dengan mantap. Matanya yang dingin tertuju pada Wei Mingfei, seolah ingin memakan Wei Mingfei hidup-hidup. Kamu, kakek, dia adalah Harvey. Bunuh dia. Bunuh dia. Mata Wei Mingfei tiba-tiba melebar. Dan dia segera berhenti peduli pada pelayan itu dan berteriak keras. Wei Yukai bereaksi dengan cepat. Dia langsung berdiri dan berteriak. Xiaoqi, segera bawa seseorang untuk mengikat Harvey. Buk, buk, buk. Lebih dari 20 penjaga keamanan keluarga Wei yang berdiri di ruang tamu melarikan diri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Datang dan kelilingi Harvey. Wajah Wei Mingfei dipenuhi dengan kegembiraan. Dan dia tertawa keras, Harvey, Harvey. Ada jalan menuju surga. Tetapi jika kamu tidak mengambilnya, jika tidak ada pintu ke neraka, kamu akan mendobrak masuk. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati. Ikat dia untukku. Semua penjaga keamanan setuju dan bergegas menangkap Harvey. Buk buk buk. Namun, sebelum mereka menyentuh sudut pakaian Harvey, terdengar suara langkah kaki yang lebih keras di luar pintu. Persetan, siapapun yang berani menyentuhku, Tuan York, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Lu Kaicheng bergegas masuk seperti harimau ganas, memegang pipa baja yang bersinar di tangannya. Jika kamu menyentuh Tuan York, kamu akan mati. Lusinan pria jangkung berotot berbaju hitam di belakangnya. Semuanya memegang pipa baja di tangan mereka, berteriak dengan marah dan mengikuti. Semua orang di keluarga Wei, termasuk para pelayan dan penjaga keamanan keluarga Wei, menatap semua ini dengan mata terbuka lebar.
Persetan denganmu. Lu Kaicheng melotot marah dan bergegas masuk dengan suara angin. Dia mengangkat pipa baja di tangannya dan mengarahkannya ke penjaga keamanan keluarga Wei yang paling dekat dengan Harvey dan menghancurkannya. Bang! Serangan itu kejam dan tanpa ampun. Pipa baja itu membentur penutup Tianling dengan kuat. Dan penjaga keamanan keluarga Wei memutar matanya dan langsung jatuh ke tanah. Lawan. Lawan aku. Petik 2. Kamu berani menyentuh Tuan York. Setelah mereka semua dijatuhkan. Akankah dia mencoba berunding denganku? Lu Kaicheng memegang pipa baja dengan satu tangan dan berteriak dengan marah pada 20 penjaga keamanan keluarga Wei. Mereka berdua adalah pengawal berbaju hitam. Namun kedua pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dengan momentum Lu Kaicheng yang seperti harimau, tidak akan ada masalah 1 lawan 10. Belum lagi, orang yang dibawa Harvey lebih banyak daripada jumlah penjaga keamanan keluarga Wei. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lebih dari 30 pengawal berbaju hitam mengangkat pipa baja di tangan mereka dan menjatuhkan tongkat itu dengan kekuatan yang besar. Suara pertarungan yang kacau balau langsung menyebar ke seluruh ruang tamu. Saya tidak memukulnya. Saya tidak menyentuh Anda, Tuan York. Petik 2. Saya juga tidak bergerak. Saya juga tidak bergerak. Lepaskan saya. Sekelompok penjaga keamanan keluarga Wei langsung takut dengan aura orang seperti Lu Kaicheng. Menjadi berani. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Lu Kaicheng berteriak keras. Tuan Muda York memiliki tubuh ribuan dolar. Dan dengan tubuhnya sendiri, ada area terlarang dalam jarak 1 lengan. Izin. Kamu akan dibunuh tanpa ampun. Setelah kata-kata itu jatuh, Lu Kaicheng mengayunkan lingkaran. Ketika dia keluar dari pipa baja, otot-otot lengannya menonjol tinggi. Dan dengan kekuatan yang kuat, dia menjatuhkan keluarga Wei, penjaga keamanan di sebelahnya dengan satu pukulan. Wei Mingfei, Wei Yukai, Wei Changyuan, dan semua anggota keluarga bermarga Wei. Hati mereka tiba-tiba menegang, dan mereka menatap semua ini dengan mata terbelalak. Petik 2. Bang bang bang. Suara perkelahian terus terdengar di telinganya. Penjaga keamanan keluarga Wei sama sekali bukan tandingannya. Dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Penjaga keamanan keluarga Wei terus-menerus terjatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Dan mereka juga tidak berani berdiri. Karena berani berdiri, mereka kembali disambut dengan pemukulan. Selama proses ini, Harvey tidak pernah berhenti. Berjalan lurus menuju Wei Mingfei yang tertegun. Pada saat Harvey mencapai Wei Mingfei, 20 penjaga keamanan keluarga Wei semuanya telah dijatuhkan oleh Lu Kaicheng dan yang lainnya. Lu Kaicheng dan yang lainnya tidak berkata apa-apa. Menjaga pintu dan jendela dengan disiplin. Mengawasi keluarga Wei dengan mata penuh semangat. Seluruh tempat sunyi. Dan penjaga keamanan keluarga Wei di lapangan menahan rasa sakit dan tidak berani berteriak. Wei Yukai, Wei Changyuan dan anggota keluarga Wei lainnya juga terkejut saat ini dan sedikit tertegun sejenak. Awalnya, aku mengira kamu hanya bajingan. Sekarang aku menyadari bahwa aku salah. Kamu sama sekali tidak layak menjadi manusia. Ada kemarahan tak berujung yang tersembunyi di bawah mata tenang Harvey. Harvey, kamu sangat berani. Wei Mingfei akhirnya sadar dan mengutuk Harvey dengan marah. Apakah kamu punya orang tua? Dia cukup umur untuk menjadi ibumu. Tetapi kamu memukulnya. Harvey melirik wanita parubaya itu. Rasa sakit melintas di hatinya. Dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Tidak masalah jika aku memukulnya. Aku memberinya uang. Wei Mingfei masih terdengar sombong. Harvey berani datang ke villa keluarga Wei. Yang sangat mengejutkannya. Tetapi ada lebih dari 30 orang dalam kelompok Harvey. Yang tidak cukup untuk menakuti Wei Mingfei. Tuan, saya tidak menginginkan uang ini. Saya ingin terus bekerja di sini. Saya belum mengumpulkan cukup uang untuk biaya sekolah anak saya. Wanita parubaya itu melangkah maju dengan gemetar, sambil memegang uang di telapak tangannya yang melepuh. Gun Nima, sialan. Wei Mingfei membukanya. Dan lebih dari selusin uang kertas merah jatuh dari udara. Wanita itu ketakutan dan tidak berani berkata apa-apa lagi.
Harvey melihat semua ini dengan mata tenang. Seolah-olah ada api yang menyala-nyala di kedalaman matanya. Apakah kamu melihat itu? Aku kaya. Jika kamu punya uang, kamu bisa melakukan ini. Aku memukulnya. Dan dia masih meminta maaf padaku. Petik 2. Kamu pikir kamu siapa? Harvey. Dan kamu berani ikut campur dalam urusan ini. Urusan keluarga Wei-ku. Wei Mingfei terlihat seperti orang gila. Hehe mencibir. Harvey menatap Wei Mingfei dan berkata dengan suara yang dalam tanpa menoleh ke belakang. Oke. Ini yang kamu katakan. Bawakan uangnya. Petik 2. Seorang pria kuat di depan pintu berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dengan cepat membawa pakaian berwarna putih keperakan. Kotak kata sandi. Bah. Kotak kata sandi terbuka. Dan matanya dipenuhi uang tunai merah. Semua orang terkejut. Kotak uang kertas ini mungkin berisi tidak kurang dari 500.000 yuan. Wei Mingfei memandang Harvey dengan bingung. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Harvey. Harvey mengulurkan telapak tangannya. Dan pengawal berbaju hitam itu segera mengeluarkan seikat uang kertas dan meletakkannya di tangan Harvey. Bundel ini 10.000. Harvey. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Wei Mingfei membelalak. Mata Harvey tenang. Dan detik berikutnya dia mengangkat telapak tangannya. Dan secepat kilat, dia menamparkan wajah Wei Mingfei. Bersikaplah kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Plak! Telapak tangannya membawa angin kencang dan menamparkan wajah Wei Mingfei dengan keras. Mengeluarkan suara yang tajam. Saat Wei Mingfei dipukul, dia mundur 3 langkah. Dan darah segera mengalir dari lubang hidungnya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya telapak tangan Harvey. Mingfei, Tuan Wei Changyuan, Wei Yukai, dan Ibu Wei Mingfei semuanya berseru. Wei Mingfei telah tumbuh begitu besar. Siapa di keluarga Wei yang pernah menyentuhnya? Itu adalah sesuatu yang disimpan di mulut karena takut meleleh dan dipegang di tangan karena takut jatuh sekarang. Harvey menamparkan lubang hidungnya dengan darah. Dan semua orang di keluarga Wei terkejut dan marah. Orang tua Wei Changyuan memandang Lu Feng dengan ekspresi tidak ramah. Dan berteriak dengan suara yang dalam. Teman kecil ini. Kamu masuk ke keluarga Wei saya tanpa izin. Memukuli penjaga keamanan saya. Dan mempermalukan cucu saya. Apa gunanya ini? Harvey membentak dan mengeluarkan 10.000 uang kertas yang dilemparkan ke wajah Wei Mingfei dan dia mencibir. Haha. Dalam kata-katanya, aku memukulnya, tapi aku memberinya uang. Bukankah dia mengajariku kebenaran ini? Tanda tanya, kata Harvey. Titik. Ketika benda itu jatuh, dia menarik kembali telapak tangannya dan menamparnya dengan keras lagi. Pengawal yang berdiri di samping kotak kunci melihat Harvey mengulurkan tangan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meletakkan seikat uang kertas di tangan Harvey. Harvey melemparkannya ke arah Wei Mingfei tanpa ekspresi. Dan Wei Mingfei sangat marah. Harvey, persetan denganmu. Plak! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disambut dengan tamparan keras lagi di wajahnya. Wajah Wei Mingfei menjadi merah dan bengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan bekas tamparannya sangat mencolok. Wow! Seikat uang kertas lainnya mengenai wajah Wei Mingfei. Berserakan dan berkibar ke tanah. Aku memukulnya. Tapi aku membayarnya. Harvey tampak malas dan berbicara dengan tenang. Melangkah maju lagi dan menamparnya lagi. Plak! Tamparan di wajah. 10.000. Harvey memperlakukan wanita itu dengan cara yang sama seperti Wei Mingfei memperlakukannya sebelumnya. Dan mengembalikannya 10 kali lipat. Gigi ganti gigi. Bayar 100 kali lipat. Semua orang di keluarga Wei terkejut dan marah. Tetapi Lu Kai Cheng dan yang lainnya memperhatikan dengan penuh semangat. Dan mereka tidak berani melakukan tindakan gegabah. 20 penjaga keamanan keluarga Wei tergeletak di tanah. Siapa yang bisa membantu mereka? Semua orang hanya bisa menonton dengan tenang saat Harvey menamparkan Wei Mingfei berulang kali. Dengan setiap tamparan, seikat uang kertas terlempar keluar. Satu tamparan bernilai 10.000. Dan ketika Harvey melontarkan lusinan tamparan ini, seluruh ruang tamu sudah dipenuhi uang kertas. Melihat sekeliling,
Tanahnya ditutupi uang kertas, seolah ditutupi lapisan karpet merah. Itu semua uang, tapi tidak ada yang berani mengambilnya. Wei Mingfei ingin melawan pada awalnya, tetapi tamparan yang kuat, seperti dipukul oleh palu, membuatnya tercengang. Jika kamu belum turun, sepertinya aku memukulnya dengan ringan. Harvey sedikit mengernyit, melingkarkan lengannya dan menamparnya dengan keras lagi. Plak-plak, Wei Mingfei ditampar dan mundur beberapa langkah sambil berpegangan pada salah satu sisi sofa. Namun dia langsung mengerti dan berbaring di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin ditampar lagi. Setiap kali Harvey menamparnya, bintang akan muncul dari matanya. Ada 1,5 juta yuan di dalam kotak kunci. Jika Harvey mengipasi semuanya, bukankah dia akan langsung dipukuli sampai mati? Oleh karena itu, Wei Mingfei menyerah untuk saat ini. Harvey kemudian perlahan-lahan menarik tangannya, mengusap pergelangan tangannya dan berkata dengan lembut, "Kamu benar-benar bisa membuat pergelangan tanganku sakit. Kamu memang sangat tidak tahu malu." Petik 2. Wei Mingfei berbaring di tanah dan mengertakkan gigi, tetapi tidak berani menjawab. Ibu Wei Mingfei segera berlari mendekat, menatap Harvey dengan marah, dan perlahan membantu Wei Mingfei berdiri. Harvey berbalik perlahan tanpa peduli, mengambil lebih dari 300.000 yuan yang tersisa di kotak kata sandi, dan berjalan ke sisi wanita parubaya itu. "Saya minta maaf kepada Anda atas nama keluarga Wei. Uang ini juga dikompensasi oleh keluarga Wei." Petik 2. Pergilah ke rumah sakit untuk memeriksakan tanganmu. Sisa uangnya cukup untuk biaya sekolah putramu, kata Harvey ringan. Ah! Wanita parubaya itu tertegun. Dan kemudian dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Ambillah." Harvey meletakkan koper itu ke tangan wanita itu, berbalik dan berkata, "Bagaimanapun, tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap keluarga Wei di masa depan. Saya bekerja di sini." Petik 2. Wanita parubaya itu tanpa sadar tertegun dan berdiri di sana dengan bingung. "Ayo pergi." Harvey melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Dua pengawal berbaju hitam segera melangkah maju dan mengantar wanita parubaya itu keluar aula. Mingfei tidak melakukan kesalahan apapun, sehingga uang itu tidak bisa dikatakan sebagai kompensasi dari keluarga Wei saya. Wei Yukai mendengus dingin. Hingga saat ini, dia tidak lagi merasa bahwa Wei Mingfei telah melakukan kesalahan. Bahkan dia tidak bersedia memberikan kompensasi apapun. Harta keluarga Wei Mu akan segera ada di sakuku. Ratusan ribu ini bukan apa-apa. Haha. Petik 2. Harvey perlahan melangkah maju. Setelah mendidik yang lebih muda, tibalah waktunya untuk mendidik yang lebih tua. Lu Kai-cheng segera membawa kursi dan meletakkannya di belakang Harvey. "Teman kecil ini, kamu mengumpulkan orang banyak untuk masuk ke rumah pribadi, memukuli penjaga keamananku dan mempermalukan keluarga Wei-ku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menutupi langit di kota Jiangnan hanya dengan satu tangan?" Wei Changyuan memandang ke arah Harvey dengan tatapan dingin. "Bolehkah saya menutupi langit dengan satu tangan?" Harvey berhenti ketika dia mendengar ini dan berpikir selama 2 detik. Kemudian dia perlahan duduk di kursi dan menghadap Wei Changyuan dan berkata kata demi kata, "Di kota Jiangnan, saya bisa menutupi langit dengan satu tangan." Begitu dia mengatakan ini, mata Wei Changyuan tiba-tiba melebar, dan Wei Yukai juga terkejut secara mental. Ada keheningan total di seluruh ruang tamu. Melihat seluruh kota Jiangnan, siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Bahkan Tuan Muda Long dari kelompok panjang harus mempertimbangkan perkataannya dengan hati-hati. Karena kota Jiangnan bukan hanya tentang kawasan bisnis. Tapi Harvey begitu sombong. Tapi Harvey sama sekali tidak merasa sombong. Dia duduk di kursi dengan wajah lurus dan Lu Kai-cheng berdiri tegak di belakangnya. "Naif. Kamu menutupi langit hanya dengan satu tangan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 30 orang ini dapat menakuti keluarga Jiangnan Wei agar menyerah? Sudah ku bilang. Kamu terlalu banyak berpikir." Wei Yukai mencibir dan mengeluarkan gat teleponnya.
Jika kamu punya nyali, jangan pergi. Dan jangan biarkan siapapun menghentikanku melakukan panggilan telepon. Wei Yukai memandang Lu Kai Cheng dan yang lainnya yang mengamatinya dengan penuh semangat, dan melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Harvey perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi sampai masalah ini selesai." Oke, Wei Yukai mengertakkan gigi dan segera siap meminta bantuan. Tapi Wei Yukai baru saja membuka buku alamatnya. Dan sebelum dia sempat menelepon, ponselnya berdering terlebih dahulu. Wei Yukai ingin langsung menutup telepon. Tetapi mengetahui bahwa itu adalah panggilan dari orang senior yang bertanggung jawab atas perusahaan grup keluarga Wei. Jika Anda menelepon saya saat ini, pasti ada sesuatu yang mendesak. Wei Yukai sedikit mengernyit, tapi tetap menjawab telepon. Direktur Wei, sesuatu yang buruk telah terjadi. Industri kita baru saja terpukul pada saat yang sama. Pusat inti dari kantor pusat diserang oleh peretas, dan anak perusahaan juga terkena pukulan keras. Toko fisiknya bahkan diperintahkan untuk tutup untuk perbaikan. Grup ini akan berakhir. Wei Yukai baru saja menempelkan telepon ke telinganya. Dan suara yang sangat panik dari manajemen senior keluar melalui telepon. Apa? Mata Wei Yukai tiba-tiba melebar. Seharusnya tidak begitu. Kami selalu sangat stabil dan tidak ada pergerakan besar apapun akhir-akhir ini. Wei Yukai panik.